kecil Belambang dikenal sepi dan terperangkap dalam masa lalu. Bangunan kolonial masih berdiri kokoh, berlumut di sisi temboknya, dan jalanan berbatu tak pernah terlalu ramai. Namun, yang paling terkenal, atau lebih tepatnya paling dihindari, adalah Menara Jam Belambang. Berdiri tegak di tengah alun-alun tua, jam itu sudah berhenti sejak tahun 1973 setelah kejadian misterius. Seorang penjaga menara menghilang tanpa jejak di malam gerhana bulan. Sejak itu, jarum jamnya membeku di jam 2:17 dini hari. Tapi anehnya, setiap malam pukul 2:17, penduduk selalu mendengar dentang samar, seolah-olah waktu masih hidup di dalam menara. Tak ada yang berani mendekat kecuali Nadia Arista, mahasiswi arkeologi dari Surabaya yang sedang meneliti arsitektur peninggalan kolonial. Ia mendengar cerita itu dari seorang dosen, dan rasa ingin tahunya membawanya ke kota tua itu. Saat mobilnya memasuki kota menjelang senja, langit berwarna tembaga muram. Burung-burung gagak berterbangan di sekitar menara, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Supir lokal yang menjemputnya, Pak Rawi, sesekali melirik menara melalui kaca spion. "Nidoru, Nadia, kalau boleh saya bilang jangan ke sana malam-malam," katanya pelan. Menara itu kadang menyimpan suara orang yang tidak semestinya ada. Nadia hanya tersenyum tipis. Ia tak percaya. Tahayul sampai malam itu tiba. Ia menginap di losmen tua dekat alun-alun. Dari jendela kamarnya di lantai 2, menara jam tampak jelas siluet hitamnya menembus kabut tipis malam. Pukul 02:17 dini hari, Nadia terbangun karena bunyi yang datang dari arah jendela. Awalnya ia mengira jam di kamar hidup, tapi jarum jam dinding di sana sudah berhenti. Detak itu tetap terdengar, semakin cepat, semakin keras, seolah datang dari luar. Dengan jantung berdegup cepat, ia mendekati jendela. Menara jam di kejauhan tampak bersinar redup, dan di balik kaca besar di puncaknya ada bayangan seseorang yang berdiri diam, menatap ke arahnya. Ia mundur, panik. Tapi saat lampu kamarnya berkedip, Nadia melihat refleksi dirinya di cermin. Namun pantulan itu berkedip setengah detik lebih lambat keesokan harinya. Warga kota memandangnya dengan tatapan aneh saat ia menanyakan tentang menara jam. Seorang ibu penjual bunga berbisik lirih, "Waktu di sana tidak sama seperti di sini. Siapa yang masuk, jarumnya akan bergerak lagi, tapi cuma untuk dia." Nadia menepis rasa takutnya dan berjalan menuju menara. Saat sore mulai turun. Pintu kayu besar di dasar menara terkunci dengan rantai berkarat. Namun anehnya, begitu ia menyentuh gagangnya, rantai itu jatuh sendiri, seolah berkarat seketika. Ia mendorong pintu perlahan. Udara di dalam lembab, berdebu dan berbau besi tua. Langkahnya bergema di lantai batu. Tangga spiral besi melingkar ke atas.
berliku seperti usus logam. Saat ia menapaki tangga pertama, dentang samar terdengar dari puncak menara. Meski jarum jam di luar tak bergerak, semakin ke atas Nadia mulai mendengar suara berbisik di antara roda gigi jam besar. 2:17, 2:17. Bisikan itu berulang seperti doa yang diucapkan tanpa henti. Di lantai paling atas, Nadia menemukan ruang mesin jam raksasa. Roda-roda berputar pelan, padahal tidak ada sumber tenaga. Di tengah ruangan berdiri sosok lelaki tua mengenakan jas abu. Punggungnya membungkuk, wajahnya tersembunyi di balik topi tinggi. Tangannya memegang jam saku tua. Jarumnya berhenti di angka jam 2:17. Kau datang terlambat. Suaranya berat dan bergetar seperti gema logam. Seharusnya waktumu berhenti semalam. Nadia menelan ludah. Aku hanya ingin meneliti. Tidak ada yang meneliti waktu. Potongnya, waktu hanya meminjam. Dan sekarang kau berhutang. Saat itu juga semua jam di dinding mulai berdetak bersamaan. Detak ratusan jarum menciptakan bunyi seperti hujan logam. Nadia berlari ke tangga, tapi anak tangga pertama sudah lenyap. Hanya ada kegelapan di bawah, dalam dan tak berujung. Sosok itu mendekat, topinya menutupi wajahnya. Tapi saat ia menengadah sedikit, Nadia melihat kulitnya berkerut seperti kertas tua. Dan di bawahnya, roda jam berputar menggantikan matanya. Aku penjaga waktu, katanya pelan. Dan waktuku sudah habis. Tapi waktumu masih berjalan. Jadi kau akan menggantikan aku. Ia membuka jam saku di tangannya. Di dalamnya bukan jarum yang berputar, melainkan bola mata manusia yang bergulir perlahan menatap Nadia. Sebelum ia sempat menjerit, sosok itu memegang pergelangan tangannya. Rasa dingin logam menjalar dari kulitnya ke tulang. Dunia berputar, jarum-jarum jam memutar cepat, dan Nadia melihat bayangan dirinya di cermin besar menara, menatapnya balik. Tapi kali ini pantulan itu tersenyum. Akhirnya waktuku berjalan lagi. Suara dari pantulan bergema dan dunia sekitarnya menjadi gelap. Seminggu kemudian, warga Belambang mendengar dentang menara jam lagi. Tepat jam 2:17. Namun ada yang berbeda. Jam besar di menara bergerak lagi. Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, seorang anak kecil yang lewat bersama ayahnya menunjuk ke atas, berkata polos, "Ayah, siapa perempuan di dalam jam itu?" Dan di balik kaca besar terlihat seorang perempuan muda berdiri diam di antara roda gigi logam. Matanya kosong, kulitnya pucat keperakan, dan di lehernya tergantung jam saku tua yang berdetak pelan. Jarumnya berhenti di angka yang sama, jam 2:17.